GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini di Rabu 22 April tahun 2020? Saya harap baik-baik ya. Tadi perjumpaan kita diawali dengan Kidung Jemaat 3, lagu favorit saya, Kami Puji dengan Riang. Apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita, biarlah kita tetap bisa memuji Tuhan dengan riang. Apalagi kita percaya, katakan di sini, kabut dosa, derita, kebimbangan telah lenyap, dan sumber suka yang abadi memberikan sinarnya yang menyerap di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini juga memberikan kekuatan buat kita. Mari bersama-sama kita persiapkan diri, kita mohon pertolongan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Engkau yang memberikan sinar-Mu menerangi seluruh kehidupan kami, memampukan kami menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Terima kasih bila malam hari ini diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau menolong kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita membaca lanjutan dari bacaan kita kemarin ya. Sekarang kita masuk ayatnya 8 sampai nanti ayat 20 dari Kejadian 33. Demikian firman Tuhan. Esau berkata, "Apa maksudmu dengan semua rombongan yang aku jumpai tadi?" Yakub menjawab, "Inilah pemberianku kepadamu agar engkau dapat menerimaku." Namun Esau berkata, "Kamu tidak harus memberikan semua hadiah itu kepadaku, saudaraku. Aku berkecukupan." Yakub berkata, "Tidak, aku memohon kepadamu, jikalau engkau sungguh-sungguh menerima aku, terimalah hadiah yang kuberikan kepadamu. Aku sangat senang melihat wajahmu kembali, sama seperti melihat wajah Allah. Aku sangat senang melihat bahwa engkau telah menerima aku. Jadi, aku mohon, terimalah hadiah yang kuberikan kepadamu. Allah sangat baik kepadaku. Aku memperoleh lebih daripada yang aku butuhkan." Karena Yakub memohon dengan sangat agar Esau menerima hadiah itu, maka Esau menerimanya. Kemudian Esau berkata, "Sekarang kamu dapat meneruskan perjalananmu. Aku akan pergi mendahuluimu." Namun Yakub berkata kepadanya, "Engkau tahu bahwa anak-anakku lemah, dan aku harus hati-hati dengan kawanan ternakku dan anak-anak ternak itu. Jika aku memaksa mereka berjalan terlalu jauh dalam sehari, semua ternak akan mati. Jadi pergilah terlebih dahulu. Aku akan mengikutimu pelan-pelan agar sapi dan ternak lainnya selamat, dan anak-anakku tidak terlalu lelah. Aku akan menemuimu di Seir." Maka Esau berkata, "Kalau begitu, aku akan meninggalkan beberapa orang bersamamu untuk menolongmu." Akan tetapi Yakub menjawab, "Engkau sudah sangat baik kepadaku. Engkau tidak perlu melakukan hal itu." Jadi hari itu Esau memulai perjalanannya kembali ke Seir. Akan tetapi Yakub pergi ke Sukot. Di situ ia membangun sebuah rumah baginya sendiri dan kandang untuk ternaknya. Oleh sebab itu tempat itu dinamai Sukot. Yakub mengakhiri perjalanannya dari Padan Aram ke kota Shikem di Kanaan dengan selamat. Ia membuat perkemahannya di ladang dekat kota. Ia membeli sebidang tanah seharga 100 keping perak sebagai tempat perkemahan dari keluarga Hemor, ayah Sikem. Ia membangun sebuah altar di sana untuk memuliakan Allah. Ia menamai tempat itu El, Allah Israel. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Nah,
Sahabat GKI Pondok Indah, pada malam hari ini kita merenungkan tema renungan adalah musuh terbesar. Hari Senin sudah kita bicarakan musuh terbesar. Ini musuh terbesar bagian yang kedua. Ibu bapak, saudara, adik-adik, diri sendiri memang adalah musuh terbesar dari diri kita. Dalam bagian pertama, bagian diri yang menjadi musuh terbesar kita adalah ketakutan kita. Dan kali ini yang menjadi musuh terbesar kita adalah kecurigaan kita. Kecurigaan memang dapat membuat kita menjadi orang yang waspada. Namun bila berlebihan akan membuat kita kehilangan apa? Ayam tentrem, damai sejahtera. Yakub adalah pribadi yang unik. Pengalaman hidupnya memang membuktikan bahwa manusia tidak sebaik apa yang ditunjukkan dari luar. Karena itu meskipun dia mendapat sambutan yang hangat dan yang di luar ekspektasinya, harapannya, kita mendapati upaya Yakub berkali-kali menghindari Esau. Dia berusaha menjauh dari Esau, padahal Esau sudah memberikan berbagai macam tawaran. Kita bisa merasakan pilihan keputusan yang diambil Yakub terjadi karena dirinya tidak merasa nyaman. Dirinya merasa tidak nyaman ketika berdekatan dengan Esau. Ada ketakutan yang masih tersimpan. Ada kecurigaan pada kakaknya Esau. Dan ini membuatnya menjadi waspada yang berlebihan. Dan sedikit sekali, cepat sekali, momen happy ending yang kemarin dengan segera hilang, ya, dengan segera tidak terasa lagi dalam bacaan kita pada malam hari ini. Nah, kalau begitu bagaimana, sahabat GKI Pondok Indah? Kelolalah rasa curigamu sehingga ia tidak merampas damai sejahtera yang dari Tuhan. Curiga boleh, tetapi kelola, ya, membuat kita waspada, tidak berlebihan. Kita bisa mengambil hal-hal positif, hal-hal yang baik, tanpa harus mengalami kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Bagaimana caranya? Tetap andalkanlah Tuhan, bersandarlah, berserahlah kepada Tuhan. Selamat mengerjakannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur Engkau memberikan kami kemampuan untuk curiga. Dan itulah yang memberikan kami berada dalam kehidupan yang aman, selamat. Tetapi ketika kecurigaan itu menjadi besar, melebihi daripada yang tampaknya seharusnya terjadi, maka itu bisa merampas damai sejahtera yang Tuhan ingin berikan kepada kami. Engkau menolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengelola rasa curiga kami menjadi sesuatu yang baik untuk kehidupan kami tanpa kami harus kehilangan damai sejahtera. Engkaulah yang menolong kami memberikan hikmat itu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri. Amin. Mari kita menyanyikan bait yang keempat. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, jaya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Sahabat GKI Pondok Indah, sampai berjumpa besok hari. Tuhan memberkati. Amin.